bagi kami PSM ini bukan cuma tim sepak bola lagi, tapi sudah merupakan harga diri, merupakan identiti bagi kami orang Bugis Makassar, seperti itu. Ada istilah juga ada yang tadi disampaikan ke kami, semua akan PSM pada waktunya. Ya semua. Jadi, tadi pasti kaget ibu dokter saja merchandise-nya PSM semua. ya. Saya kira Tommy sudah apa dikasihkan kak? Wih, jadi saya telepon, mau dicarikan kak? Iya, kau urus begitu PSM mu mati. Tapi saya bilang biar nih, yang penting bukan PSM ceraikan kak. Naik haji sendiri atau umroh bersama keluarga? Bersama keluarga. Nah, lanjut deh, ini mungkin nanti didengar istrinya. Wafat sebelum pasangan atau wafat setelah pasangan Anda? Pertanyaan terakhir deh. Kalau ini bukan pilihan cepat ini deh. Ini ya boleh dijawab atau tidak. Kalau Deng bertemu entah itu dalam mimpi atau nanti di akhirat dengan sosok ini, apa yang kita mau sampaikan? Sosok ini adalah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk sesi kedua kita kali ini dengan tema hijrah mental sehatkan ginjal, kita sudah menghadirkan narasumber yang insyaallah akan inspiratif, memotivasi teman-teman sekalian, utamanya terkait dengan story hijrah beliau. Nah, mungkin generasi milenial tidak ada yang mengenal beliau. Tapi sebenarnya beliau ini adalah legenda hidup supporter PSM Makassar. Yang penasaran misalnya kenapa sampai beliau bisa terjun di dunia kelas tribun ibaratnya, insya Allah nanti beliau akan bercerita lebih banyak. Assalamualaikum Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum saya mulai pertanyaan, dan izin saya mau membacakan CV tak dulu ke teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu. Beliau nama lengkap Uki Nugraha, tapi biasa mungkin supaya lebih akrab kita panggilnya Deng Uki. Beliau lahir di Sidrap tanggal 22 Juni tahun 1972. Alamat beliau di Jalan Beruang nomor 65 Makassar, pekerjaan wira swasta, istri Ibu Hajah Hastrianti. Beliau dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Pratiwi Anugerah Ilahi. Nah, yang kedua ini cukup unik teman-teman. Ini PSM banget Ki. Namanya Jayala PSM Reski Ilahi. Masya Allah. Begitu cintanya beliau dengan PSM, jadi wajarlah dibilang super legenda hidup. Beliau sekarang sebagai Panglima supporter Laskar Ayam Jantan sejak tahun 2010. Ya, until the day, selamanya, sampai selamanya. Ketua pertama PNSSI, Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Seluruh Indonesia periode 2022 hingga 2024. Dan yang terbaru, beliau sebagai pendiri atau founder dari PAHAM atau singkatan dari Pejuang Hijrah Makassar. Masalah. Baik, izin Den, sebelum mungkin beliau menceritakan story sejarah hijrahnya, saya mau flashback dulu Dan ke PSM-nya. Bisa diceritakan sedikit Dan, apa sebenarnya atau siapa sebenarnya Deng Uki ini? Kenapa awal mulanya bisa perjalanannya ini bersama PSM atau sebagai Panglima Laskar Ayam Jantan, supporter PSM Makassar? Bisa diceritakan sedikit Dan mungkin sejarahnya kenapa bisa bergabung di situ? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ditanya kenapa cinta PSM, kenapa jadi supporter PSM, ini jawaban sudah saya ditanyakan oleh ratusan orang. Sudah puluhan tahun ini pertanyaan dan sampai sekarang saya belum dapat jawabannya. Kenapa saya bisa jadi supporter? Tapi yang pastinya mungkin PSM lah yang menjadi kebanggaan kita. Jadi bukan cuma di Makassar, di Sulawesi Selatan, karena satu-satunya tim tertua di Indonesia, kita harus bangga itu. 1915
satu-satunya tim yang belum pernah terdegradasi. Alhamdulillah belum pernah kita rasakan namanya Liga 2, Liga 3. Ini yang harus kita syukuri. Dan bagi kami, jangan mengaku Bugis Makassar kalau tidak cinta PSM. Bahkan ada lelucon, ya mohon maaf, lelucon kami teman-teman supporter yang orang Bugis Makassar tapi tinggal di Balikpapan umpamanya, tinggal di Jakarta, yang tinggal di Balikpapan dukung Persiba Balikpapan, itu kita bilangi supporter murtad. Karena kau orang Bugis Makassar tapi dukung, tapi itu candaan bagi kami. Jadi untuk menjadi supporter juga itu saya awalnya tidak pernah berpikir sampai ke sini. Ya dulu awalnya ikut-ikut, tapi ya mungkin orang situlah tak kenal maka tak sayang. Jadi begitu tahu PSM ternyata seperti ini. Jadi bagi kami PSM ini bukan cuma tim sepak bola lagi, tapi sudah merupakan harga diri, merupakan identiti bagi kami orang Bugis Makassar, seperti itu. Ada istilahnya juga, ada yang tadi disampaikan ke kami, semua akan PSN pada waktunya. Ya semua. Jadi, tadi pasti kaget ibu dokter saja merchandise-nya PSM semua. Ya. Ya kan, luar biasa. Jadi yang cewek-ceweknya nanti nih ya mungkin tidak minat, tidak tahu PSM, akhirnya mungkin nanti fanatiknya banyak teman-teman PSM sini. Besok PSM main. Ya besok pare-pare gas. Oke Deng, saya mau ke story hijrahnya Deng ini sekarang. Nah mungkin pasti ketika Deng itu hijrah, itu yang tadi kita sebenarnya tadi di atas saya banyak cerita di atas tentang sejarahnya, storynya seterusnya. Mungkin saya akan bahas ulang lagi. Pasti ketika dapat hidayah Deng, pasti ada satu titik balik lah istilahnya, dari yang gelap tiba-tiba putih. Nah, apa momen yang mungkin Deng ingat, ini mungkin sekaligus mungkin Deng bisa jelaskan nanti titik balik perubahan yang terjadi, ada sebabnya atau hidayah apa yang turun dari Allah yang menyebabkan something wrong, saya salah jalan ini. Nah, mungkin itu Deng yang buat saya penasaran juga ya. Hidayah, ya kita bicara hidayah. Bagi saya hidayah itu datang menghampiri kita sepersekian detik. Cuma pertanyaan siap kita tidak menyambut hidayah itu. Ya, betul. Dan kalau ditanya apa titik sehingga seorang nengoki bisa hijrah, seperti istilah-istilah anak muda ya hijrah, kalau yang saya alami mudah-mudahan tidak dialami lah teman-teman, adik-adik semua yang ada di sini. Ya sebenarnya biasa kalau mau bilang adik-adik terlalu tua gak kurasa, jadi serba salah mau bilang teman-teman terlalu muda kisah lagi. Jadi ada beberapa hal ya itulah kalau kita bilang kejadian, semua kejadian itu kita jadikan pengalaman, kita jadikan guru. Mungkin itulah yang terjadi pada saya, pada diri saya pada saat itu, di mana saya berada di titik nol, boleh dibilang titik nol. Kalau ada yang ragu dengan kata-kata saya, tidak percaya ya, ada saksi hidup, ada istri saya bawa. Ini istri saya, manusia paling cantik. Beliau yang membuat saya seperti ini. Jadi karena PSM ya sudah mendarah daging. Waktu itu PSM main di Surabaya, karena di Makassar tidak boleh main, tidak boleh main di Matoage. Akhirnya kita tergusur dan harus main di Surabaya satu musim. Ikutlah saya ke sana nonton juga. Dan memang pada saat itu saya merasa bersalah. Saya tinggalkan istri satu musim itu hampir 1 tahun, sekitar 8 bulan 9 bulan. Saya tinggal di Surabaya, numpang sana numpang sini, habis uang pulang jual motor, habis kembali lagi ke Surabaya, habis pulang lagi jual handphone. Itu saya kerja. Pulang saya dapat surat, saya kira surat cinta, ternyata saya digugat cerai. Tanya mungkin nanti kalau anda percaya, tanya beliau. Saya kira Tommy surat apa dikasihkan kak? Jadi saya telepon, mau dicarikan kak? Iya, kau urus begitu PSM-mu. Mati.
Tapi saya bilang biar nih, yang penting bukan PSM, ceraikan Kak. Cerai betul. Berproses kami. Mohon maaf, bukan aib saya cerita, tapi kita tanya titiknya. Makanya saya bilang jangan sampai ada yang lakukan, yang mengalami hal seperti ini baru mau kita tobat. Cukup saya rasakan ki. Jangan kita tunggu dulu bengkak kepala atau baru mau ki. Pakai helm. Pakai helm memang sebelum terbentur kepala ata. Artinya hindari. Ayo kita tobat sama-sama. Hijrah memang lagi sebelum diuji ki dengan ujian. Bagaimana kalau seandainya pada saat itu Tuhan tidak kasih saya ujian seperti ini, mungkin sampai sekarang dia mungkin belum seperti ini. Tapi alhamdulillah, itu mungkin caranya Tuhan menguji saya. 3 tahun berselang saya kembali dengan catatan saya harus sholat, saya harus ini, saya harus ini. Gampang jibade. Sekira bilang harus beli mobil. Sholat saya bisa, tinggalkan minuman, mohon maaf, tinggalkan minuman saya bisa. Yang lain tinggalkan, saya bisa. Tapi saya bilang satu yang saya minta, ya saya tak bisa tinggal. Yang dilarang menjadi supporter. Diterima persyaratanku, akhirnya rujuk kembali. Alhamdulillah. Satu lagi yang jadi masalah, anakku tadi dia jaya lah PSM. Umur berapa tahun itu? 5 tahun ya. Mamanya sholat, dia sholat. Saya belum ada. Dia bilang sama mamanya, mama, ayah itu haram di. Wih, marah mamanya. Kenapa bilang mama ayahmu haram? Tidak mau sholat. Oh, dia mau bilang kafir. Mohon maaf, dia mau bilang kafir. Kan masih anak-anak, dia tidak tahu bedakan kafir haram. Dia bilang nih Kak, wah di situ saya mulai bahaya ini, bahaya. Saya mulai belajar. Kenal sama dengan guru saya Ustaz Baru Rosi. Kenal sama beliau. Nah kebetulan pada saat saya sama ibu ke Jogja mau nonton PSM 3 hari ke depan ini PSM mau main penentu ini. Kalau kita menang lawan Persipura kita lolos semifinal. Berangkatlah kami berdua. Dan memang selalu saya berdua dulu kalau pergi. Ditelepon di sana, Deng, ini ada acara. Acara apa Ustaz? Makassar Berhijrah. Boleh ya silakan. Saya lagi di Jogja. Untuk apa sih itu? Nonton PSM. Ya terserah kita. Tapi ini untuk akhirat tak. Wah, kenapa tiba-tiba dengan kata ini, cuma satu kata ini, akhirat. Waduh bahaya nih, saya duduk sama ibu, Mak, ada begini-begini, kita aja tapi mau main PSM, bilang kayaknya harus pulang ini. Ada Juwanta bilang itu ada uang tiket pulang, beli tiket besok kita pulang. Nggak nonton ki, enggak ya, ayo nih, terserah kita. Saya pulang. Sampai di Makassar saya telepon, Ustaz saya sudah di Makassar, bohong saya foto di rumah. Oh ini Ustaz, oke. Besok saya datang di acara, saya tidak tahu, wallahi saya tidak tahu acara apa. Cuma diundang saja, dipanggil. Begitu saya masuk di Al-Markas, ini spanduk, kalau besar spandukku, ada fotoku berdiri. Maksudnya apa ini acaranya? Jadi saya undang setelah mau mulai acara, Deng, di atas enggak, saya di sini sama jemaah, tidak, kita duduk di kursi. Waduh jebakan ini bilang. Begitu mulai acara langsung dipersilakan. Ya kita persilakan nengoki untuk bagaimana apa yang dirasakan setelah hijrah. Siapa yang hijrah bos? Saya ini mau nonton PSM cuma ditelepon pulang. Tapi mungkin kalau mungkin jalannya itu jalannya Tuhan. Ya saya mulai belajar salat. Orang menangis semua, dengar terharu, dengar mungkin bisa tobat gitu. Pada lama hati, saya ini dipaksa, saya ini dijebak datang di sini dan tobat salah. Tapi setelah itu saya mulai lebih bahaya ini. Kalau saya belok kiri lagi atau saya belok kanan hancur saya. Orang pasti ini dengoki popularitas ini cari gayaan aja begini gayanya. Padahal mohon maaf kalau bilang popularitas artis Tonja. Sudah 4 filmku tayang di XS1. Iya, saya pernah main film sama Adipati Dolken. Iya kan, benar ada. Namamu kata pertamaku. Saya Bombe 1, Bombe 2 main. Kemarin main lagi sama siapa artis yang Coto versus Konro. Ini ada cuma belum tayang karena gara-gara corona kemarin sama siapa yang cewek yang kayak Tomb Raider Indonesia itu. Bukan yang selalu jadi polisi kalau dia main itu. Ini ada siapa namanya ini? Saya kalau nama perempuan tidak terlalu hafal bela. Iya artis Tonja. Tapi alhamdulillah ya. Mungkin dari situ semua tadi
Tuhan kasih jalan, saya bilang bersyukur tidak diwafatkan pada saat itu, tidak mati pada saat itu. Bagaimana seandainya kita masih mohon maaf masih hidup di dunia maksiat, Allah dan TK selesai, tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah sampai saat ini saya bersyukur. Ya tinggal itu. Orang semua katanya orang semua bisa berhijrah tapi tidak semua bisa istiqomah. Tapi bagi saya hijrah itu tidak semudah yang orang bayangkan, tapi istiqomah itu tidak sesulit yang orang takuti. Kalau saya ya mohon maaf mungkin beda-beda prinsip. Prinsip saya seperti itu. Jadi orang gimana deh caranya supaya kita bisa istiqomah? Saya bilang saya ibarat sekarang hidupku, saya tanam ranjau. Saya tanam bom. Saya tahu di sini ada bom. Saya tahu di sini karena saya tanam. Saya larang orang jangan minum. Jadi kapan saya minum, bom itu akan meledak. Saya mati. Wah, dia nguki gaya ada jadi larang minum baru dia minum. Saya kesana kemari sekarang. Ini alhamdulillah program kami dari Pejuang Hijrah Makassar ini wakaf Al-Quran. Saya suruh orang mengaji. Jadi biasa anak kalau saya datang main itu harus mengaji. Kalau enggak yang bagi Al-Quran baru kita tidak mengaji. Munafik namanya itu dosa paling besar. Oh iya, alhamdulillah bersih-bersih masjid. Kita berharap gugurnya, rontoknya, kotoran-kotoran di masjid itu mudah-mudahan begitu juga. Amin. Gugurnya dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Amin. Ya karena itu tadi itu tahun berapa baru saya belajar yang namanya sujud. 2019 tadi ya, saya lupa juga. Itu baru belajar namanya sujud. Nauzubillah min dzalik, sudah tua seperti ini. Tapi bersyukur masih bisa dihidupkan sampai sekarang. Iya, betul ya. Tentu di titik baliknya Deng, itu setan pasti semakin gencar Deng. Antara ada pemabuk dengan orang yang sholat di masjid, setannya lebih gencar ke orang yang ke masjid dibanding ini. Karena ini mungkin temanku Jin. Yang Deng rasakan, adakah momen ketika ada yang hijrah itu, entah itu setannya berbentuk manusia Deng, mungkin teman-teman yang lama mengajak kembali atau apa, yang Deng pernah lalui pada saat proses mungkin istiqamah ini, tapi ada saja mungkin godaan yang Deng rasakan. Apakah ada seperti itu Deng? Saya memang dari awal tadi mungkin ada awal Bismillah berhijrah, saya siap ditinggalkan anggota-anggota saya yang mungkin belum siap dengan saya seperti ini, dan memang terjadi memang banyak yang mohon maaf yang dulunya masih senang kumpul, mohon maaf ya, kumpul yang tidak bermanfaat, minum apa semuanya, itu masih banyak yang senang seperti itu. Sementara di perjalanan saya sudah menghindar dari situ. Nah, jadi itulah biasa mungkin yang dulunya di rumah itu, mohon maaf ya, mungkin yang biasa lewat di jalan beruang kalau PSM main tidak berani lewat di situ ya. Tidak ada orang-orang ini berani lewat depan rumah kalau PSM mau main, karena yang kumpul di situ ada yang tidak pakai baju mabuk, ada yang tinggal tidur di jalan apa semua. Jadi bilang orang kalau main PSM jangan lewat jalan beruang. Nah itulah mungkin mereka ndak dengukin ndak asik nih. Dan memang saya rasakan itulah yang konsekuensi yang saya harus terima. Rambut tidak gitu tadi, tidak mohak nih. Jadi biasa kalau ada orang datang teman di rumah, wah kita ini denguki penjual baju tapi tidak pernah pakai baju. Saya bilang ada tatoku saya mau kasih lihat, buat apa saya bikin tato kalau saya sembunyi Ji. Ketawa sampai bercanda ya. Memang sini PSM ya, semua PSM. Dan di situ juga pada saat saya di titik nol itu semua jadi. Karena tidak ada pada saat itu memang tidak ada tujuan, ibaratnya tidak ada tujuan hidup. Tidak ada tujuan hidup dan tidak ada orang yang mengontrol hidup saya. Banyak anggotaku tapi tidak ada yang berani tegur. Malah kalau saya bilang ini saya ada uang beli minuman, oh ya cocok deh, nanti saya tambahin. Malah ditambah, tidak ada yang bilang jangan makin minum. Harusnya kan ada seperti yang mengontrol saya, dan tidak ada pada saat itu. Saya mau tato, ini malah yang tambah, deng bagus ya kalau tambah lagi di sini, kita tambah lagi. Bagus kalau di sini kita tambah lagi. Dan itulah memang perlunya kita guru-guru bilang kan, bertemanlah atau bersahabatlah dengan orang-orang soleh, karena yang akan kalian bicarakan hanya kebesaran Allah dan kemuliaan Rasulullah.
Beda dengan kita bicara dengan yang mohon maaf yang memang maksiati paling sebentar malam di mana Ki Anu ini kumpul kebetulan ada uangku nih 5.000 tambah-tambah cek beli ini itulah bedanya, mohon maaf, itulah bedanya dengan kita, apalagi seperti acara-acara seperti ini ya. Masya Allah ya, jujur saya baru dari Toraja, jadi hari Ahad pagi saya ke Parepare dulu nonton PSM, malam habis nonton PSM istirahat bermalam 1 malam baru ke Toraja baru pulang ke sini, langsung ke sini. Jadi kita ke Toraja itu bawa sembako untuk saudara-saudara kita yang mualaf di Toraja. Jadi ada berapa ibu-ibu di sana. Saya sempat cerita bahkan ada yang dikucilkan sama keluarganya, diceraikan sama suaminya, akhirnya dia ditinggal sama anaknya, dia ambil anaknya, dia numpang sama orang jaga jual buah-buah pisang digaji 20.000 satu hari berapa. Ini tanggung jawab kita juga, buat kita semua juga. Jadi kita jangan, harusnya kita malu ya terlahir sebagai muslim dibanding dengan saudara-saudara kita yang mualaf ini. Perjuangan mereka luar biasa. Kita tidak pernah jadi susah ya, mau mengaji ada, ini mereka susah, mualaf ini susah. Kita terlahir sebagai muslim, orang tua tidak pernah ini dikucilkan sama keluarganya karena dia masuk Islam. Rasulullah seperti itu. Iya. Oke, terima kasih dari tadi story hijrahnya, mungkin motivasi buat teman-teman juga. Lanjut ketika Dai memutuskan hijrah, tentu ada perubahan yang dirasakan dibanding dengan masa lalunya Dai. Terutama mungkin respon dari yang tadi. Ini harusnya saya tanyakan kepada istri beliau, istri Dai. Tapi yang Dai lihat sendiri, respon dari keluarga itu seperti apa? Terutama juga teman-teman dari supporter. Apakah justru yang Dai bilang tadi tidak asik, Dai jauh, Dai cari lagi panglima yang lain misalnya Dai. Apa yang kita rasakan Dai waktu hijrah itu? Responnya. Nikmat setelah hijrah itu saya bilang begini, nikmat itu tidak semua orang bisa sama rasanya. Kopi ada yang mungkin pahit, ada yang mungkin manis ya, tapi hijrah ini kita bisa rasakan kalau kita yang melakukan. Kita bisa hijrah baru kita bisa rasakan bagaimana nikmatnya hijrah itu. Dan ingat, orang yang paling bersyukur adalah pertama keluarga saya, istri saya ya, anak-anak saya, keluarga-keluarga lain, bahkan sahabat-sahabat, sebagian sahabat-sahabat saya itu merasa bersyukur ya. Dulu kalau dari Makassar saya pulang kampung ke Sidrap di rumahnya nenek, saya belum turun dari mobil ditanya, "Mak, kapan kau kembali?" Belum turun dari mobil, belum turun dari motor ditanya, "Mi, kapan kau kembali ke Makassar?" Karena orang datang mesin lagi, bikin susah mi lagi. Itu bagaimana. Dan tidak usah jauh-jauh, contoh kecil nikmatnya setelah kita berhijrah, saya bisa sampai di sini. Masya Allah. Sebelum seandainya saya tidak mungkin saya ke sini, mungkin ya di lapangan ke sana teriak-teriak. Masya Allah. Dan setelah saya berhijrah, banyak hal yang saya rasakan yang di luar nalar manusia, khususnya saya pribadi, di luar nalar manusia. Tapi bukankah kita yakin bahwa bila Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil? Betul. Mohon maaf, umroh berapa juta? 30-an. 30-an ya? 30 juta, boys, banyak juga. Mak, jujur Ki, rekening tak biasa paling banyak di rekening tak berapa? Rekening pribadi ya? Berapa biasanya? 2 juta pernah? Biasa? Iya. Orang kira orang kaya kan? Tanya sama istri, rekeningku biasa 1 juta, 2 juta, paling banyak 2 juta. Itu uang pribadi, itu paling banyak. Tapi alhamdulillah setelah saya berhijrah tadi, mulai dari situ tadi, momen awal di situ, tidak ada 1 tahun saya diberangkatkan umroh 0 rupiah. Masya Allah. Seandainya saya masih supporter dengan rambut berdiri, pakai baju gengsi, pakai celana putih, siapa mau kasih umroh Ki? Betul.
Syukur-syukur nak kasih kue ini 50.000, aku cari makan di situ. Bersyukur gitu. Tapi ini karena itu tadi nikmatnya hijrah. Allah ganti langsung pengorbananku. Saya cukur rambut lebih 20 tahun itu. Istriku saya tidak berani cukur gitu. Saya cukur, Tuhan ganti. Kau berkorban ini, kau pergi kau. Saya pergi umroh. Sebelum berangkat itu saya dibikin takut-takut sama teman. Woi nanti disesaki di sana deh. Karena kurang ajar ki. Jadi saya telepon Ustaz, saya tidak mau berangkat. Kenapa? Disesta kabin di sana, di paling dia pun bilang memang kurang ajar ki, bilang mati me. Yang mau pada pergi. Dia bilang salat tobat ki dem. Waduh, yang mana dibilang Ustaz? Nah salat 5 waktu saja ini, kalau tidak tahu mana saya disuruh ke salat tobat. Diajar ini. Akhirnya saya lakukan. Dan yang hebatnya saya bilang hebat. Pertama umroh langsung jadi ketua kelompok. Allahu Akbar. Yang dibimbing ibu-ibu. Jadi berangkatlah kami masih pakai kemeja, jadi belum kelihatan semua ini kotoran-kotoran. Begitu sampai di sana disuruh pakai ihram, kelihatanlah semua tato. Gua ada telepon suaminya, Pak perampok apa ketua kelompokku banyak tatonya. Allahu Akbar, mati lagi. Tapi begitu sampai dia ini saya bantu. Dia telepon suaminya lagi, baik kita apa tatonya jadi begitu, baik korana. Dan alhamdulillah Bu, sebelum berangkat menangis kepada istriku, bagaimana cara ini berangkat yang tidak ada uang. Saya bilang tidak mau jadi belanja. Dia bilang paling tidak ada dipegang. Betul juga. Tabungan ada 500.000 Bu. Saya mau berangkat umroh 500.000 jualnya. Tapi 2 hari sebelum berangkat dia bilang berdoa ke saya Pak Nanu baik ini. 2 hari sebelum mau berangkat ada teman singgah di rumah. Dia bilang mau kita berangkat umroh. Dia bilang dikasih berangkat kak, bukan mau berangkat dikasih berangkat kak. Buat rezeki kita itu gini-gini, dia kasih amplop. Apa ini rezeki kita? Jadi saya kasih istri, ada kasih kata di amplop. Sudah cerita. Ini pulang semua teman-teman karena acara gitu hari minum sarap bapak di rumah kumpul-kumpul. Pulang dia teriak juga, siapa kasih kini? Kenapa? Banyak sekali. Mohon maaf 5 juta. Bagi kami itu 5 juta besar sekali. Saya teriak juga tengah malam, Allahu Akbar, rezeki dia ini. Dia bilang besok tukar rial 2 juta mau. Dia bilang kenapa sedikit kita bawa? Bilang dan ada kita pakai nanti mati gak di sana. Dan aku tinggalkan. Akhirnya berangkatlah dengan 2 juta itu. Sampai di sana ketemu orang, dia ngoki masalah begini, dia kasih yang kita tersinggung, dikasih ke 50, kasih ke 100, ada lagi sudah ketemu, nah kasih juga bos semua tidak, itu telepon, bos kok ini aku tamu ada di sini, dikirimkan lagi, jadi itu ya 2 juta saya bawa lagi kembali, tidak terpakai. Jadi apa ini saya cerita bukan mau riak wallahi tidak ada, tapi itulah nikmatnya setelah kita hijrah. Saya bilang dulu maksiat kak, mohon maaf, maksiat saja saya masih tenang-tenang, ada ini, masa saya dekat sama Allah namun takut lapar, takut apa. Jadi saya bilang sama istri, jangan pernah mengeluh pada suatu saat nanti kita tidak kekurangan materi. Dan betul-betul terjadi. Bulan puasa tahun berapa ya? Itu biasa saya berempat di rumah, saya istri 2 anak. Kita biasa kalau sahur Indomie 3, telur 2, dimakan 4 orang. Itu sahur. Susah betul asli. Tapi kalau jangan saya tidak mau ada yang mengeluh. Karena prinsip mau naik SMP pasti ada ujian. Dari SD ke SMP ujiannya belum seberapa. Sekarang kita masuk perguruan tinggi bos, tambah tinggi anunya. Sama kita bilang tadi, peminum tidak ada juga godaannya, tapi orang yang sering masuk ke masjid itu pasti besar godaannya. Dan memang terjadi. Saya jalan bawa Al-Quran, saya posting, sok begitu diposting. Aku bilang daripada itu masuk di THM kelihatan dana apa semua posting. Masa orang maksiat bangga dengan postingan saya dan bangga dengan amal-amalku. Saya lawan. Akhirnya saya belajar, saya bertanya, guru, apakah saya dosa kalau ini? Ini perlu kita catat. Ketika kita berbuat baik karena manusia, karena ingin dipuji manusia, itu jatuhnya di riya.
Tetapi ketika kita berhenti berbuat baik karena takut dengan omongan manusia, jatuhnya di sini. Karena apa? Karena kita lebih takut dengan manusia daripada Tuhan. Takut dicerita, akhirnya kita berhenti. Berhenti bagi-bagi Al-Quran dia dicerita ki. Padahal yang cerita kini satu ji, yang butuh Al-Quran ini ribuan. Ya, jadi jangan masa orang foto-foto maksiat bangga. Kita anu kebaikan malu-malu ki posting. Dan alhamdulillah 99% donatur kami berawal dari postingan media sosial. Siapa tahu ada yang mau follow Instagramku Nugraha Uki etabe. Masih sedikit kodong itu nunya Nugraha Uki. Di fallback gitu. Iya, ada centang-centang warna biru apakah di situ? Iya. Nggak dibayar itu centangnya. Itu mohon maaf, bukan mau riak juga. Itu insya Allah ada adik-adik di sini punya usaha. Tag saja share repost daripada orang bayar kak satu kali posting aja 500.000. Betul. Yang di sini gratis sih kalau saya mau repost sekian postingan tak. Ya, syaratnya follow saja dulu. Follow mungkin saja. Kalau saya follow Beki alhamdulillah. Tapi insya Allah iya insya Allah. Jadi di situ mungkin kita lihat bisa nanti di situ ada. Mohon maaf. Mungkin karena itu tadi karena kita bicara apa nikmat setelah saya berhijrah. Ya. Di situ setelah saya hijrah, saya dapat endorse dari motor Honda. Saya dapat motor PCX satu, harga PCX kan 30 berapa juta. Cuma kontrak 1 tahun. Saya dapat motor PCX. Umur sudah tua seperti ini, saya di endorse juga sama MS Gloverman. Itu 2 tahun. Ya, 2 tahun produk bebas dengan uang sekian. Lepas itu saya dapat motor lagi, endorse lagi dari Benelli, motor 250 cc harga 45 juta 1,5 tahun. Ya, saya bilang ini yang mustahil semua ini yang di luar nalar semua. Ya, paham sampai di sini. Jadi tidak ada yang mustahil bila Allah sudah berkehendak. Mungkin seandainya saya masih kayak dulu, masih mabuk, mohon maaf, masih maksiat, saya jauh dari situ. Paling yang endorse bir, anggur putih. Nauzubillah masalah bercanda. Ya. Izin dan mungkin ini ada titipan juga tadi pertanyaan dari mahasiswa. Sebenarnya banyak anak muda ini sebenarnya mau berubah dan cuma sulit untuk meninggalkan kebiasaan lama. Entah itu mungkin ada pergaulan atau ada hal-hal tertentu. Mau kami minta pesan tadi karena dan Uki ini tua, sudah pernah muda, teman-teman yang muda belum tentu tua. Jadi mau kami minta termasuk untuk saya dan pesan tak untuk teman-teman yang mungkin mau berubah tapi susah meninggalkan hal-hal yang buruk atau hal kebiasaan lama dan ada pesan tak. Jadi saya mau bilang begini, manusia paling penakut adalah mereka yang takut hijrah. Karena satu yang dia takuti, popularitas, dia takut kehilangan popularitasnya. Kalau hijrah sama ini, tidak bisa mau pergi begini. Artinya ketakutan popularitas. Dunia ya. Bagaimana seandainya saya dan mungkin kemarin takut kehilangan popularitasnya dengan rambut mohak seperti itu, mungkin sampai di sana sampai seperti sekarang. Justru saya bilang kenapa baru tahu. Ternyata hijrah itu nikmat. Bayangkan dulu sebelum saya hijrah saya jalan bersama istri dengan pakai jilbab, anak pakai jilbab, saya dengan bangganya pakai baju gengsi, pakai kacamata hitam, berdiri, celana puntung masuk di mall, dengoki foto, dengoki tanda tangan, bangga sekali kita. Dengoki. Ternyata ini tipuan dunia semuanya. Dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Handphone pun kalian akan pertanggungjawabkan. Kita gunakan untuk apa? Jadi kalau bisa jangan pakai yang penting posting yang penting. Dan kalau ada postingan orang jangan bagi campuri, jangan bagi komen-komen, mentong kawan, jangan bagi. Bayangkan kalau itu menjadi dosa jariah, itu tempat fitnah, di situ kita bikin postingan orang bergugea, bertengkar gara-gara postingan tak.
Lihat makin sekarang, bukan bilang muka lihat makin sekarang postingan terakhir itu takut-takut mah. Biasa jujur, biasa kalau ada sama posting sama kucing ini. Wah, tersinggungin nanti kalau saya posting, jangan deh. Belum tentu anakku juga baik, belum tentu juga istriku nanti ada juga jeleknya istriku orang tahu, jangan deh. Saya batalkan posting itu. Makanya saya posting sekarang ya PSM 1 kali, postingan ajakan-ajakan untuk wakaf Al-Quran itu 3 kali 4 kali. Tapi dasar memang juga ini followers kodong masih semua. Masih seperduanya iblis. Kalau saya posting tentang agama yang like ya 4.000 ji, 5.000 ji. Tapi kalau PSM saya posting baru 1 hari sudah tak 20.000, 30.000. Bahkan di TikTok ada sampai juta nih. Bilang memang di surga memang jadi setan lagi semuanya. Allahu Akbar. Tapi itulah nikmatnya dakwah. Jadi dakwah itu bukan di masjid ceramah, bukan di ini. Itu dakwah kan kita mengajak, mengingat sebagai pengingat, sebagai pengajak. Itulah nikmatnya, ternyata dakwah memang nikmat. Ya, kenapa sampai Rasulullah dulu ya seperti itu. Ya, saya bilang Rasulullah dulu lebih parah lagi kan, harus jalan kaki, kita naik mobil. Saya ke Toraja, saya ke Mamasa, orang bilang, "Dah tahu Kideng, itu daerah mayoritas, kita minoritas di situ." Minoritas berarti sudah ada dulu, Rasulullah belum pasti, masih zaman jahil, orang belum ada agama. Dulu haus, mau minum apa mereka? Kita haus, yang penting ada 10.000, masuk Alfamart, masuk baru dapat air mineral apa semua kan sudah serba ada. Jadi, sudah apa yang kita takutkan. Jadi intinya buat adik-adikku ya, jangan malu untuk berhijrah ya, karena hijrah tidak akan membuat kita hina. Jangan gitu bilang nanti belum bisa Pak. Kalau kita pakai prinsip nanti buka KTP tak. Kalau di KTP tak ada tulisan tempat tanggal wafat, saya ikut jaga mata, saya belajar sama kita. Artinya apa? Kenapa sampai tidak ada di situ tempat tanggal wafat? Karena rahasianya Allah. Rahasia ada yang tahu nggak rahasia sini? Tidak ada. Bisa saja ini hari saya dulu di sini, saya pulang tiba-tiba ada pagi kabar, ikut meninggal ke Dengoke. Jadi kita mau tunggu apa? Belum Pak bisa sholat kata ini biar, mohon maaf ini cewek-cewek, biar lipstikmu tebal, sholat, nanti sholat yang akan membuatnya tipis. Masih Kak, masih suka Kak minum yang seperti kita bahas tadi. Sholat sholat yang akan menghilangkan itu minuman. Tidak percaya mau minum sebentar malam minum deh. Sebentar tuh sudah pi maghrib, salat maghrib dulu. Sudah maghrib mau minum, tunggu dulu mau salat isya. Udah saya sembahyang Oh iya Pak, minum sembahyang begitu. Sudah bisa, sudah sekam jauh begitu sudah isya duduk banyak masalah aku ini. Saya dengar Ustaz bilang kalau banyak masalah tahajud Bagaimana caranya tahajud? Mau minum? Jangan minum Pak, sudah mau tahajud. Tahajud. Selesai tahajud, bos, 2 rakaat sebelum sholat subuh sama dengan kita punya di dunia. Yudi, jangan dulu minum Pak, sudah pakai sholat subuh. Nggak ada orang dengar minum jam 7 pagi. Tidur. Jam 7, kurang-kurangnya ini. Di sini dompet Saya dengar Ustaz, sholat 2 rakaat, 4 rakaat. Yudi, 2 Pak. Sudah 2. Minum lagi deh, udah panasnya matahari. Mau duhur ini akhirnya terkikis. Sama dengan sekarang yang kita bilang tadi, bagaimana di supporter. Mohon maaf, dulu tuh sebelum pertandingan tradisi kita harus minum dulu. Jadi bagaimana tidak dicuci di lapangan, ke botol yang di kepala, bukan sedikit-sedikit dipakai mesin wasit, sedikit dilempari mesin orang, apa busnya pemain dilempari apa semua. Karena pengaruh tadi. Jadi kalau saya bilang minuman itu haram, saya tidak pernah dibilang haram. Saya bilang tidak baik. Karena bukan kapasitasku menghalal haramkan sesuatu. Saya bilang tidak baik.
Seandainya baik dari kecil kita sudah dikasih dotmi, minum anggur merah apa semua, kan tidak ada, Pi. Artinya tidak baik. Tapi kalau dengan sekarang mau nonton dekat dengan dengoki, barisannya dengoki, mohon maaf, jangan minum, kasihan. Kalau pan pemukinum jangan sampai saya lihat, karena kulihat ki pasti kutagurki, tidak kulihat ki salah kak, tidak kutagurki salah kak, karena saya terlibat. Akhirnya itulah yang membuat pergeseran. Yang masih mau yang hidup seperti itu silakan, tapi pesan guru jangan tinggalkan supporter itu, karena saya lebih dosa lagi kalau saya tinggalkan supporterku, terus ini anggota aku cari pemimpin, cari orang yang ganti kak, lebih hancur dari saya. Bagaimana jadinya mereka? Saya lebih dipertanggungjawabkan lagi. Sekarang saya ada dalil, saya sudah ajak kok, saya sudah ingatkan, terserah nih. Ayo kita sama-sama perbaiki diri. Waktu sholat kita berhenti menyanyi, ayo sholat dulu. Dan alhamdulillah itu sudah mulai berjalan. Masjid di Matuangin kemarin itu jadi kalau berhenti Allahu Akbar kan dekat masjid dari Matuangin stop, tidak ada bunyi-bunyi. Padahal dulu tidak ada urusan. Allahu Akbar, la tidak ada urusan. Ya. Jadi istilahnya ada lagunya, gunung tinggi kudaki lautan ku seberangi, enam masjid ku lewati dari rumah tidak ada ku singgahi. Ya. Semoga bisa jadi majar ya Deng. Terakhir Deng, ini pertanyaan terakhir sebelum saya bikin tadi ada sedikit games. Pertanyaan terakhir ya, mungkin di titik sekarang Deng, apa cita-cita atau apa langkah ke depan yang saat ini belum terwujud yang kita mau lakukan ke depannya Deng, utamanya di jalan dakwah ini? Tahun berapa itu yang kita touring motor itu? 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu kami naik motor sekeliling Sulawesi, wakaf Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagian kita bawa di motor, sebagian kita kirim. Pokoknya ke Manado kita kirim ke sana 500, dan sampai sana kita bagi. Jadi kita keliling itu hari sampai utara, turun. Pokoknya yang huruf K kita kelilingi. Itu hampir 2000 Al-Quran kami bagi. Itu mulai. Artinya pada saat itu kami masih jalan buta, belum tahu titik ini, cuma bertanya, Bu di mana tempat mengaji sini? Oh di sana. Kita masuk ke dalam lagi. Nah, kenapa pada saat di Manado itu saya diundang peletakan batu bersama sebuah masjid. Cuma pas kami wakaf daerah situ, dilihat ini dari mana, saya dari Makassar Pak, gini, ayo sini gabung. Ini kebetulan kita ada peletakan batu pertama masjid. Ini di daerah minoritas kita di Manado. Jadi saya ikut, saya di situ menetes, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa melakukan ini, peletakan batu pertama masjid yang saya bangun sendiri. Yang saya bangun sendiri, dan saya yakin tidak ada yang mustahil. Yang seperti tadi yang saya alami semua di luar nalar. Mohon maaf, bukan mau riak, saya mau tambah lagi. Begini-begini sudah 2 kali umroh dan semuanya 0 rupiah. Gratis. Dikasih gratis sih. Ya, ini yang terakhir lagi dipanggil. Tinggal 4 hari mau berangkat, ditelepon. Siapkan paspor. Untuk apa? Pergi umroh. Gue terima kasih. Bilang main-main gini. Masa mau umroh mahal nih sekarang 40 juta nih. Diajak betul. Yang privat lagi cuma 14 orang. Jadi bus 30 orang, isinya cuma 13. Masya Allah. Jadi jangan makin takut adik-adik. Nah, ini apalagi kalau ini yang gadis-gadis la ilaha illallah. Takut. Gambaran. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah sudah pakai hijab semua. Insyaallah. Bayangkan, ya sesuai dia kan, satu helai saja rambut tadi lihat, yang buka muridta, jadi bakar api nerakanya orang tua tak. Pas hidup semua orang tua tak tahu. Ada yang sudah meninggal bapaknya atau mamanya. Ada yang pisah juga, ada yang banyak. Ada yang Allah Akbar. Istriku saya ada dua-dua meninggal semua, bapaknya mamanya. Saya baru mamaku meninggal, masih ada bapakku. Allah Akbar. Iya. Nah, yang
Terakhir saya mau sampaikan, jangan lalai satu hal, jangan lalai sholat tadi. Semua ada ya, sholat kikul jangan lalai itu. Ini sebentar saya pulang di mereka lagi sama istriku ini. Iya kau suruh ingat orang sholat baru biasa kita juga asal masih ki tepat waktu ki. Itu hebat, itu kita bilang tadi, orang di masjid itu orang yang tobat itu sama orang maksiat beda godaannya. Iya, waduh biasa betul-betul saya sadar sendiri, kenapa besar sekali godaannya seperti ini. Jadi saya lebih senang kalau saya pergi jalan begini, tepat waktu, ya selalu berjamaah. Kalau di rumah biasa padahal masjid dari rumah itu cuma ada 30 meter mungkin, tapi kalau waktu sholat biasa betul-betul asli itu godaan kayak ada yang ikat kaki. Ya adik-adikku semuanya, ya yang cowok-cowok, waduh yang mau dulu cewek-cewek sholat tamu dulu. Ya. Setelah kita komitmen dan ini teman-teman, kami akan bimbing teman-teman semua mudah-mudahan istiqomah. Iya kalau apa namanya jauh ke sini baru ya, tidak ada manfaatnya. Tidak ada bawa pulang. Tidak ada hasilnya, saya tinggalkan la ilaha illallah. Percuma. Ya. Ya, janji ki semua ya. Jangan cuma ini hari saja. Ya. Dan konsisten ki. Janjinya ini bukan sama dengan ya, janjinya ini kepada Allah. Karena, iya, ke atas ini. Kalau kita berubah saya. Mudah-mudahan Deng bisa amal jariahnya Deng. Iya, insya Allah besok kalian di surga Deng Uki tidak ada cari ke juga deh. Insya Allah saling mendoakan ki. Setidaknya kalau teman-teman tidak bisa tarik Deng ke surga, setidaknya bersaksi untuk meringankan siksanya beliau tapi saya yakin saudara Deng. Ya mungkin teman-teman story hijrah dari beliau banyak inspirasi yang tadi pesannya beliau ketika kita pulang ini, kami tidak mau beliau datang sini sia-sia. Ketika kita pulang nanti ada hal-hal yang kita harus berubah teman-teman, minimal jaga sholat tak, karena yang pertama dihisab itu adalah sholat. Ketika sholat kita bagus berarti insya Allah akan menjamin kehidupan kita insya Allah akan bagus juga. Izin dan ada satu sebelum kita tutup ini, selain jawab cepat dan kita seru-seruan ya supaya tidak larut dalam kesedihan ya, saya mau bikin seru-seruan pertanyaan cepat untuk Daeng. Jadi ada 2 pertanyaan dan yang harus kita pilih secara cepat salah satunya. Iya. Yeah. Tapi karena beliau legenda jadi saya bebaskan, jadi mau pilih kata terserah kita. Tapi syarat ada dipilih. Oke. Boleh dimulai Deng? Boleh. Lanjut. Oke. Pertama, terkenal di dunia maya atau terkenal di dunia nyata? Di dunia nyata. Mantap. Kedua, YouTube atau TikTok? TikTok. Ketiga, mohak atau pelontos? Pelontos. Oke. Keempat, ya, punya banyak uang atau punya banyak manfaat? Punya banyak manfaat. Masya Allah. Lanjut Deng, hidup di masa lalu atau hidup di masa depan? Insya Allah di masa depan. Oke. Lanjut, berkeliling dunia selain Palestina atau tinggal menetap sampai meninggal di Palestina? Tinggal di Palestina. Masya Allah. Oke. Naik haji sendiri atau umroh bersama keluarga? Bersama keluarga. Nah. Lanjut Deng, ini mungkin nanti didengar istrinya. Wafat sebelum pasangan atau wafat setelah pasangan Anda? Wafat setelah pasangan. Nah, kalau ini saya butuh penjelasan ini. Kenapa? Karena begini, kalau saya duluan wafat, apakah saya bukan tidak yakin, tapi apakah istri saya mampu melindungi atau mengarahkan atau menjaga anak-anak kami? Jadi istri saya biarkan dulu semua keluarga saya. Bukan saya minta dulu mati duluan, tidak. Tapi saya harus pastikan aman. Semuanya aman. Iya, yang gimana Mas? Pertanyaan terakhir Daeng. Kalau ini bukan pilihan cepat ini Daeng. Ini ya boleh dijawab atau tidak. Kalau Daeng bertemu entah itu dalam mimpi atau nanti di akhirat dengan sosok ini, apa yang kita mau sampaikan? Sosok ini adalah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita semua muslim pasti berharap
bertemu dengan baginda Rasulullah, dan yang paling permintaan saya ingin semua saudara-saudara muslim saya mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Semuanya dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya Allah. Dan kan kita semua yakin beliau lah yang memberi syafaat, bukan pahala-pahala kita nanti, bukan amal-amal kita yang membuat kita masuk ke surga, tapi syafaat dari beliau. Itu permintaan saya kalau sampai saya bertemu dengan beliau. Amin ya Allah. Saya doakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, mungkin teman-teman dari tepuk tangannya dulu. Tunggu dulu. Tadi boleh. Ibu dokter sama Om Yuyu. Oh, nggak mau dikalah. Bagi-bagi hadiah, tapi saya nggak mau juga dikalah. Iya. Ya. Apa ini Deng? Saya ada baju kaos. Kebetulan ya sekalian promosi juga kan saya usaha begini. Ya. Jadi saya mau satu cowok satu cewek. Ya silakan. biar adil ya. Ini ori ini langsung ke beliau. Langsung dari bengkel support. Siapa yang berani langsung ke depan? Satu cewek satu Jadi cowok. satu cowok satu cewek ya. Ya. Saya mau tanya dulu untuk cewek dulu. Ya ini khusus dijawab sama cewek. Silakan. Tahun berapa PSM lahir? Yang cewek jenis kelamin perempuan, tahun berapa PSM lahir? Ayo. Khusus cewek. Pasti buka Google. Sembarang mas Bu. Siapa? Pasti buka Google. Satu. Oke. Itu. Harus tanggalnya ya. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Perkenalkan, saya Winandra ini mahasiswa baru prodi bisnis digital. Oh, nggak bisa dapat, masih baru. Oh, silakan aja ya. PSM didirikan pada 2 November 1915. Siapa yang dirikan Ki? Nah, bukan rumah. Lahir, saya bilang tadi lahir. Lahir tahun berapa? 1915. Iya. 2 November 1915. Di rumah sakit mana? Ya, oke. Oh, dapat hadiah. Ya. Mau foto dulu Deng. Foto tuh Mak, sini. Sini tuh Mak. Ownernya sini. Ownernya yang foto sama ownernya sama bos owner. Ayo, foto tuh Mak. Ownernya bengkel supporter. Di tengah. Ya. Sini Mak. Ayo Deng. Ya. Ini mantan pacarku. Good. Ya. Foto. Ya, ayo. Ya. Oke. Sekarang untuk laki-laki. Laki-laki. Ya. Iya deh. Siapa suka semua nonton PSM toh? Suka bola toh? Suka. Siapa ini bukan mau PSM, biar di luar negeri karena saya tahu pasti. Tahu Beckham, David Beckham? Tahu siapa nama neneknya? Nenek sebelum sembarang. Nggak tahu Ki? Oke, kita ganti pertanyaannya. Siapa nama kapten PSM Makassar? Kaptennya PSM laki-laki nih. Ayo. Orang asing. Nama kapten PSM ini tahu siapa? Yudan Fernandes. Yang saya tanyakan kapten PSM Makassar pada tahun 1971. Lebih banyak pertanyaan. Serjago sekali. Dia tahu cocok tahu Yudan Fernandes. Sini dapat dia juga. Foto dulu lagi deh. Foto dulu. Enak tau di ospek sama senior. Oke. Izin sebelum kita tutup saya mohon maaf mungkin ada kekurangan dan sebenarnya acara kita sampai besok ya. Iya deh. Ada program wakaf dan bersih-bersih masjid, tapi berhubung karena kesehatan saya juga kurang fit, lebih-lebih kata memang Yuyu besok PSM main. Jadi izin mungkin besok pagi kami pamit sama istri kembali ke Parepare baru ke Makassar, lanjut program-program kembali kebaikan kami selanjutnya.
Mohon doa tak semuanya, kami dimudahkan perjalanan, diberikan keselamatan, intinya saling mendoakan. Dan yang terakhir dari saya, kembali saya ingatkan, jaga sholat tak. Siap. Dengan kita jaga sholat tak, insya Allah Allah akan juga jaga kita. Amin ya Allah. Terima kasih banyak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terima kasih dan mungkin teman-teman rombongan dari Paham. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat, tetap istiqomah, menyebar kebaikan. Dan tadi juga saya sampaikan sakitnya beliau ini insya Allah akan menjadi saksi nanti di akhirat dan bahwa bukti bahwa kita sudah di jalannya dakwah. Saya menutup dengan kutipan dari Umar bin Khattab dan beliau mengatakan bahwa neraka itu tempatnya ahli agama yang munafik, sedangkan surga adalah tempatnya ahli maksiat yang bertobat. Allah. Begitu dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto-foto yuk semuanya.